Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita masuk ke bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babul istinja'i bil ma'i. Bab keterangan beristinja dengan air. Istinja itu maknanya ialah membersihkan diri dari najis. Istinja itu bisa dengan air, bisa dengan batu atau sejenisnya. Yaitu dengan benda-benda yang menurut kebiasaannya akan menyerap kotoran. Bersuci dari najis di sini ialah najis ketika buang air besar ataupun buang air kecil. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu idza kharaja li hajatihi, apabila Rasulullah keluar untuk menunaikan hajatnya, aji'u ana wa ghulamun ma'ana, aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma'in. Aku dan anak muda, satu anak muda yang lainnya, itu aku membawa idawah min ma, seember kecil dari air. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, mengutamakan istinja dengan air daripada dengan batu. Padahal dalam kondisi kesulitan air atau air yang di Madinah di zaman beliau tentunya tidak mudah mendapatkannya, tetapi beliau sangat mengutamakan istinja dengan air. Meskipun beristinja dengan batu jauh lebih mudah. Wa fi riwayatin mimma'in wa anazatun yastanji bil ma'i. Dalam riwayat lain, Anas menceritakan bahwa kami membawa air dan tongkat. Anazah itu tongkat.
Dan Anas menegaskan bahwa Rasulullah beristinja dengan air. Tongkat yang biasa dibawa oleh beliau ketika beristinja, kegunaannya ialah untuk menjadi tiang bagi kain yang biasa ditutupkan. Kalau beristinja di siang hari, itu memakai kain yang ditutupkan untuk menutupi beliau dari pandangan manusia ketika beristinja. Karena beristinjanya di lapangan atau di tanah lapang, begitu. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun nahyi 'anil istinja'i bil yamini. Bab keterangan larangan untuk beristinja dengan tangan kanan. Membersihkan dubur dan kubul, kemaluan depan atau belakang, setelah buang air besar ataupun kecil, itu dilarang membersihkannya dengan memakai tangan kanan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Qatadah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syariba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian minum, fala yatanaffas fil ina'i, maka janganlah nafas di gelas atau di tempat minum itu. Wa idza atal khala'a, dan kalau dia mendatangi khala, tempat buang air, tempat buang hajat, fala yamassa dzakarahu biyaminihi, jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yatamassah biyaminih, dan jangan pula mengusap duburnya dengan tangan kanan. Jangan cebok dengan tangan kanan. Ya. Begitu. Jadi karena larangannya tegas, maka yang demikian ini hukumnya adalah haram. Nah, bercebok dengan tangan kanan. Babul istinja'i bil hijarati. Kemudian bab keterangan untuk beristinja dengan batu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku membuntuti Nabi, wa kharaja li hajati, dan Nabi keluar dari rumahnya untuk menunaikan hajat.
Fakana la yaltafitu, Nabi enggak noleh-noleh. Fadanautu minhu, maka aku pun mendekat kepada beliau. Faqala, maka Nabi ketika melihat aku, beliau memerintahkan kepadaku, ibghini ahjaran, carilah bagiku batu-batu, astanfid biha au nahwahu, untuk aku astanfid pakai dhab, astanfidu maknanya astanji, aku beristinja dengannya, au nahwahu, ada kalimat au nahwahu, atau yang semisalnya. Wala ta'tini bi'azmin, dan janganlah kamu membawakan untukku tulang. Wala rautin, dan jangan pula kamu membawakan untukku raut. Raut itu kotoran hewan yang sudah kering sehingga membatu. Fa'ataituhu bi'ahjarin bitarafi thiyabi, maka aku pun membawakan beberapa biji batu yang aku bawa dengan ujung-ujung bajuku, dibawa begini sehingga menjadi seperti kantong gitu. Fawada'tuha ila jambihi, kemudian aku letakkan batu-batu itu di sebelah beliau. Wa a'radtu anhu, dan aku berpaling dari beliau, yakni punggungnya Abu Hurairah menutupi beliau untuk apa? Hijab dalam istinja, dalam kondisi sedang beristinja. Falamma qada, maka setelah Nabi selesai menunaikan hajatnya, atba'ahu bihinna, segera Nabi memakai batu-batuan tadi. Di dalam riwayat ini Abu Hurairah tidak diperintah oleh Nabi untuk mendapatkan 3 biji batu, tapi tidak disebutkan batasnya, jumlahnya, sehingga Abu Hurairah pun mengambil ya yang bisa diambil, terus diletakkan di ujung bajunya seperti kantongan begitu, dan diberikan di samping beliau. Maknanya memang tidak dibatasi jumlah 3 itu sebagai maksimal, tetapi batasnya ialah sampai diyakini telah sangat bersih, tempat keluarnya kotoran itu, baik dubur ataupun qubul. Babu la yastanji birautin, bab keterangan bahwa Nabi tidak beristinja dengan raut. Raut tadi apa? Kotoran kering hewan yang sudah membatu itu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal, dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menceritakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita, Nabi mendatangi
tempat buang hajat. Fa amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin. Kemudian Nabi memerintahkan aku untuk mendatangkan 3 biji batu. Nah, kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada bilangannya 3. Nah, fawajadtu hajaraini, maka aku dapati cuman 2 batu. Faltamastu tsalita falam ajidhu. Terus aku cari batu yang ketiga, aku tidak dapat. Wa fa'akhadtu rawzatan fa'ataituhu biha. Akhirnya aku mengambil rauzah, kotoran hewan yang telah membatu itu, dan aku bawa ketiga-tiganya, 2 batu dan 1 rauzah. Fa'akhadhal hajaraini wa alqar rauzata. Kemudian Nabi mengambil 2 batu dan melemparkan rauzah itu tadi. Wa qala hadza riksun. Dan Nabi menyatakan rauzah itu riksun. Riksun itu bisa maknanya ialah sesuatu yang ditolak, atau riksun maknanya ialah sesuatu yang kotor. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi menjelaskan di situ kenapa beliau tidak mau beristinja dengan rauzah itu, dengan kotoran hewan yang telah mengering itu. Kalau di sini disebutkan hadza riksun, ini adalah sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Ya. Sesuatu yang orang merasa jijik daripadanya belum tentu najis. Nah, Nabi menjelaskan di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau tidak mau beristinja dengan tulang dan rauzah karena kedua-duanya ini adalah makanan dari jin, makanan untuk jin. Karena itu Nabi menasihatkan dalam riwayat itu untuk jangan memakai itu bagi istinja karena akan mengganggu saudara kalian dari kalangan jin. Jadi bukan karena najis, riksun itu tidak dimaknakan najis, ya, karena memang ketentuannya kotoran hewan yang dagingnya halal untuk kita makan itu tidaklah najis. Hanya kotoran hewan yang dagingnya haram untuk kita makan itu yang najis. Ya. Seperti kotoran anjing itu najis karena daging anjing haram untuk kita makan. Mengapa kok daging anjing haram untuk kita makan? Karena bertaring. Zinabin, punya taring. Ya. Kotoran kucing itu najis karena kucing juga bertaring.
haram dagingnya untuk kita makan. Ya enggak, itu kan halal dagingnya kita makan. Itu tidak najis. Kambing, sapi, onta, semua itu tidak najis. Kotorannya atau air kencingnya. Ya. Dari mana para ulama kok mengambil kesimpulan seperti itu? Ya nanti kita dapati di dalam Sahih Bukhari ini, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada uraniyin, orang-orang urani, untuk mengobati penyakitnya dengan meminum air kencing onta. Ini menunjukkan bahwa air kencing onta tidak najis. Sebab kalau najis haram untuk diminum. Ya. Nah, jadi pernyataan Nabi hadza rijsun bukanlah berarti kotoran hewan yang tidak boleh kita memakainya sebagai alat untuk istinja itu najis. Kemudian juga tidak mesti harus dengan batu, tetapi ialah dengan apa yang mudah didapatkan dan menyerap dan membersihkan kotoran itu ketika beristinja. Bisa dengan tisu, bisa dengan kain, bisa dengan daun. Ya. Nah, itu boleh dilakukan demikian. Babul wudu'i marratan. Bab keterangan bahwa wudunya Rasulullah itu kadang-kadang sekali, masing-masing sekali. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, qala, beliau menyatakan tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, bahwa Nabi berwudu sekali-sekali. Kemudian babul wudu'i marratain, bab keterangan wudunya Nabi dalam riwayat ini dua kali. An Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Menurut persaksian Abdullah bin Zaid al-Ansari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Kemudian persaksian Utsman bin Affan berikut ini, babul wudu'i salatan, Nabi berwudu tiga kali. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Utsman minta bi'ina'in, dengan satu bejana, fa'afragha ala yadayhi salasa marratin. Kemudian Utsman memasukkan keduanya dan kedua telapak tangannya dimasukkan, kemudian mencucinya salasa marrat, faghasalahuma, mencuci tiga kali kedua telapak tangannya. Jadi Utsman minta satu bejana air wudu, terus mulailah Utsman memasukkan kedua telapak tangannya ke air itu
dan mencucinya 3 kali masing-masing. Tsumma adkhala yaminahu fil ina'i. Kemudian Utsman memasukkan telapak tangan kanannya di bejana itu untuk mengambil air. Famadmada, kemudian beliau berkumur dengannya, wastansyaqa wastansara, dan kemudian juga menghirup air ke lubang hidung, wastansara, dan mengeluarkannya lagi. Tsumma ghasala wajhahu 3 marratin. Kemudian Utsman mencuci wajah beliau 3 kali. Wa yadaihi 3 ilal mirfaqaini, dan juga mencuci kedua tangannya sampai siku 3 kali masing-masingnya. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap mengusap kepala dengan air wudu itu. Tsumma ghasala rijlaihi 3 marratin ilal ka'bain. Kemudian Utsman mencuci kedua telapak kakinya 3 kali sampai ke mata kaki, batasnya kedua mata kaki. Tsumma qala, kemudian Utsman menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, yaitu sunnah wudu, 2 rakaat setelah wudu, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yang di antara setelah selesai wudu dan sholat 2 rakaat sampai sholat, datang waktu sholat, tidak yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak berpikir dan berbincang-bincang tentang dunia, tetapi menyibukkan dirinya dengan zikir dan amalan saleh. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bila orang itu melakukan cara demikian, yaitu tadi dengan mencuci kedua telapak tangan, kemudian mulai mencuci setelah mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali, memasukkan air berkumur-kumur, dengan mengambil air itu dengan telapak tangan kanan, dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur dan ke hidung dan dikeluarkan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali, mencuci kedua tangannya kanan kemudian kiri sampai ke siku masing-masing 3 kali, kemudian mengusap kepala dan mencuci kedua telapak kaki sampai ke batas kedua mata kaki masing-masing 3 kali, kemudian sholat 2 rakaat dan menanti datangnya pelaksanaan waktu sholat dengan menyibukkan diri dengan zikir, doa, dan dengan amalan saleh, maka Allah ampuni segenap dosa-dosanya yang lalu. Cuci dosa.
Ya. Nah, di dalam riwayat Utsman bin Affan ini ialah wudunya Nabi 3 kali. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Zaid 2 kali. Dalam riwayat Ibnu Abbas sekali. Nah, masing-masingnya melihat apakah dia telah sangat yakin air wudu telah rata mengena seluruh anggota tubuhnya yang wajib dibasuh oleh air wudu itu ketika berwudu. Maka kalau dia telah yakin sekalipun sudah nggak ada masalah, karena ada contohnya dari perbuatan Nabi. Kurang mantap 2 kali, mau lebih mantap lagi 3 kali. Ya, begitu. Wa fi riwayatin anna Utsman radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu menyatakan, ala uhadditsukum hadisan, maukah aku beritahu kalian, aku sampaikan kepada kalian satu hadis, laula ayatun fi kitabillah ma haddattukumuhu. Seandainya lah tidak karena adanya satu ayat dalam kitab Allah, yaitu apa kemarin? Surat Al-Baqarah ayat ke-159 ya, sampai ayat ke-160 yang memberi peringatan keras, ancaman terhadap mereka yang menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Maka seandainya tidaklah karena ayat itu, aku tidak akan menyampaikan hadis ini. Mengapa? Ini sama dengan apa yang dirasa oleh Abu Hurairah, yaitu takut menyampaikan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, takut keliru, wara, tanggung jawabnya nanti di hari kiamat, sehingga beliau takut menyampaikan satu riwayat, berhubung nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Seandainya lah bukan karena adanya perintah Allah dan Rasulnya untuk menyampaikan hadis tersebut, aku tidak akan menyampaikan, untuk meringankan perhitungan amal di hari kiamat. Ya. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ahu, tidaklah seorang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, melakukannya dengan sebaik-baiknya, wa yusalli salata, setelah itu dia menunaikan salat, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati hatta yusalliyaha. Tidak lain kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara antara perbuatan dia berbuat dosa itu dengan ketika dia telah selesai sholat. Semuanya itu dihapus. Wal ayatu innal ladzina yaktumuna ma anzalna, dan selanjutnya surat Al-Baqarah ayat ke-159 itu yang menjadi pertimbangan Utsman untuk menyampaikan hadis. Mengapa kok sama antara Utsman dengan Abu Hurairah dalam hal
alasan mengapa harus menyampaikan hadis Nabi? Bukan karena keduanya bersepakat, tetapi karena memang manhajnya sama. Sak ilmu sak guru. Satu ilmu, satu guru. Gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu manhaj, ya, satu metodologi. Babul istintari fil wudu'i. Bab keterangan untuk al-istintar. Al-istintar yaitu memasukkan air ke hidung untuk membersihkan lubang hidung itu dari kotoran yang ada padanya, dan istinsyak al-istinsyak memasukkan air, al-istintar mengeluarkannya. Disunnahkannya al-istintar fil wudu, di dalam wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau bahwa beliau telah menyatakan, man tawadda'a falyastantir wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang berwudu hendaknya beristinsar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya bersamaan dengan kumur-kumur, memasukkan air ke mulut dan bersamaan sisanya dimasukkan ke hidung. Wa man istajmara, dan barang siapa beristinja memakai batu, falyutir, hendaknya mengganjilkan bilangannya 1 atau 3 atau 5 dan selanjutnya. Kalau 1, maka dioleskannya pada 3 permukaannya, ya. Demikian dituntunkan. Jadi tergantung dengan kondisinya. Kalau 1 dia merasa sudah bersih, ya boleh 1 saja. Merasa kurang mantap, 2 batu. Kurang mantap lagi 3 batu, ya. Dan selanjutnya, babul istijmari witron. Bab keterangan dalam beristinja dengan batu itu hendaknya dengan ganjil. Wa anhu, yani Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia masukkan ke hidungnya air. Summa liyastantur, kemudian hendaknya memasukkan air itu dan mengeluarkannya. Yastantur, mengeluarkannya. Wa man istajmara, dan barang siapa yang beristinja dengan batu, falyutir, maka hendaknya beristinja dengan bilangan ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi,
Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, falyaghsil yadahu. Pertama kali yang dilakukan apa? Mencuci kedua telapak tangan. Dengan jangan dimasukkan ke dalam bak air, tapi mengambil gayung, menyiramkan kepada telapak tangan itu. Falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudu'ih. Sebelum memasukkannya ke dalam bak air wudu itu. Jadi bangun tidur jangan langsung ngambil makanan, ya. Tapi tindakannya bangun tidur ialah segera ke air, mencuci kedua telapak tangannya. Dengan cara tidak memasukkan kedua telapak tangan ke air, tetapi mengambil dengan gayung, atau kalau pancuran ya dibuka pancurannya, begitu mencucinya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang dari kalian tidak mengerti di mana tangannya itu berada ketika dia tidur. Artinya bisa jadi tangannya menyentuh barang najis, dan yang sejenis itu, maka bangun tidur itu bukan menyentuh perkara-perkara yang bersih, tetapi langsung yang dilakukan ialah mencucinya. Dan cara mencucinya tidak memasukkan telapak tangan itu ke dalam bak air atau bejana air wudu, melainkan dengan mengambil gayung dan mengambil air dengan gayung itu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, wa qad qila lahu, ada yang ngomong kepada Ibnu Umar, ra'aituka la tamassu minal arkani illal yamaniyaini. Aku melihat engkau tidak menyentuh anggota badanmu kecuali bagian kanan. Wa ra'aituka la talbasun ni'ala tibtiyata. Dan aku melihat engkau kalau memakai sendal itu memakai sendal yang model tibtiyah, tidak pakai bulu. Sendal kulit tanpa bulu. Wa ra'aituka tasbughu bis-sufrati. Dan aku melihat engkau mewarnai kain dengan warna sufrah, kekuningan. Wa ra'aituka, dan aku melihat engkau idza kunta bi Makkah, kalau engkau di Mekah, ahallan nasu idza ra'aul hilala, orang sudah bertalbiyah ketika melihat hilal.
hilal tanggal 1 Syawal atau Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Walam tuhillu anta hatta kana yaumut tarwiyati. Tapi engkau tidak ikut bertalbiyah sehingga hari tarwiyah, yaitu tanggal 13, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Faqala, maka ketika ditanya demikian, Ibnu Umar menjelaskan, ammal arkanu, adapun anggota tubuh, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illal yamaniyaini. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh kecuali al-yamaniyaini. Jadi arkan itu maksudnya ternyata adalah pojok-pojok Ka'bah, bukan anggota tubuh tapi pojok-pojok Ka'bah. Arkan jamak dari rukun. Rukun itu Ka'bah itu ada 4 pojok karena segi 4. Dan Ibnu Umar tidak mengusap pojok Ka'bah kecuali hanya 2 rukun, 2 pojok, yaitu Ruknul Yamani dan Ruknul Syami. Ruknul Syami yang di situ ada Hajar Aswad, itu Ruknul Syami. Pojok Ka'bah yang menghadap ke arah Syam, negeri Syam. Ruknul Yamani, pojok Ka'bah yang menghadap ke negeri Yaman. Ya. Ibnu Umar dikatakan, aku melihat engkau tidak mengusap pojok Ka'bah, pojok-pojok Ka'bah, kecuali hanya 2 pojok Ka'bah dalam tawaf itu. Ketika tawaf itu setiap sampai di Ruknul Yamani mendekatinya dan mengusap dan mencium telapak tangan yang habis mengusap itu. Dan kalau sampai di Ruknul Syami, pojok berikutnya mengusap Hajar Aswad yang ada padanya dan mencium telapak tangan itu. Jawaban Ibnu Umar, aku tidak melihat Rasulullah mengusap kecuali 2 rukun ini, Ruknul Yamani dan Ruknul Syami saja. Tak mau mengusap kecuali 2 rukun tersebut, 2 pojok tersebut. Wa amman ni'alu as-sibtiyatu, adapun alas kaki as-sibtiyah, alas kaki sibtiyah tadi yang tidak berbulu, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala allati laisa fiha sya'run. Beliau memakai alas kaki yang tidak terdapat padanya rambut. Memakai kulit yang tidak terdapat padanya rambut. Sehingga aku pun senang memakai as-sibtiyah, alas kaki yang tidak berambut padanya. Kemudian wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha, dan Rasulullah berwudu dengan memakai
alas kaki itu, as-sibtiyah itu, sehingga aku senang untuk memakainya. Wa amma sufratu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa ana uhibbu an asbugha biha. Adapun sufrah, warna sufrah ini warna kekuningan atau warna merah tua, yaitu ketika mewarnai menyemir mewarnai rambut yang telah berwarna putih, apa namanya? Semir kalau sekarang. Kalau itu pakai ini pacar itu, apa itu, henna. Itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelup rambutnya itu dengan warna yang demikian, sufrah, warna kekuningan atau merah tua. Hitam tidak boleh. Menyemir rambut orang yang sudah beruban terus menyemir rambutnya hitam, nggak tahu diri itu, sudah tua nggak tahu diri. Nah itu tidak boleh. Ya, kebiasaan raja-raja ajam menyemir rambut dengan hitam, warna hitam, dan dilarang yang demikian itu. Jadi imma kuning, imma hitam, imma warna merah tua. Aku melihat Rasulullah demikian, maka aku pun fa'ana uhibbu an asbugha biha, maka aku pun senang untuk mewarnai rambutku dengan itu. Wa ammal ihlalu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'isa bihi rahilatuhu. Adapun al-ihlal, bertalbiyah, maka aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan talbiyah itu sampai beliau dalam kondisi onta tunggangan beliau itu sudah berdiri tegak untuk berangkat dari miqat masuk ke tanah haram. Jadi ketika sudah di atas punggung onta beliau, begitu. Di sini kita melihat para tabi'in itu mengamat-ngamati perbuatan sahabat Nabi, sehingga kalau ada perbuatan itu yang ganjil ditanyakan langsung, sebab mereka pasti, para tabi'in merasa pasti ini sahabat Nabi akan menyampaikan kepada kita riwayat. Karena itu langsung ditanyakan, kok kamu begini sih? Langsung keluar riwayat itu. Itu yang diharapkan oleh mereka. Karena para sahabat Nabi tidaklah berbuat kecuali dengan melihat perbuatan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat para tabi'in untuk
merujuk kepada segala yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pengamatan mereka kepada perbuatan para sahabat Nabi. Itu namanya merujuk kepada salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi. Ya. Babut tayammuni fil wudu'i wal ghusli. Bab disunnahkannya untuk berkanan-kanan dalam wudu dan dalam mandi. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau telah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senang untuk berkanan-kanan dalam memakai alas kaki. Makainya kanan dulu, melepasnya kiri dulu. Dalam tarajjul yaitu bersisir, itu bersisir ke sebelah kanan dulu, baru kiri. Ya. Di dalam tuhur bersuci, bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Wa fi sya'nihi kulli, dan seluruh urusan beliau, yakni seluruh urusan beliau yang baik. Adapun seperti keluar dari masjid, itu telapak kaki kiri dulu, baru kanan. Kalau naik ke masjid, masuk ke masjid, telapak kanan dulu, baru kiri. Masuk ke WC, telapak kiri dulu, baru kanan. Keluar dari WC, telapak kanan dulu, baru kiri. Di dalam hal beristinja, memakai memakai kiri, menyiramnya dengan tangan kanan. Nah, jadi Rasulullah senang berkanan-kanan di dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mulia. Makan minum dengan tangan kanan. Ya. Babul timasil wudu'i idza hanatis shalah. Bab keterangan disunnahkannya untuk mencari iltimasil wudu. Al-wudu air wudu. Kalau al-wudu perbuatan wudu. Wudu wawunya itu difathahkan. Jadi bacaannya al-wudu, itu air wudu. Kalau wudu fathahnya wawunya itu didomahkan, sehingga al-wudu itu perbuatan wudu. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab sunnahnya segera mencari air wudu apabila sudah masuk waktu sholat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahanat salatul asri, ketika datang waktu salat asar, faltamasan nasul wudu'a
falam yajidu, orang-orang pun mencari air wudu dan mereka tidak dapat air wudu. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in, maka Rasulullah dibawakan untuk beliau air wudu. Fa wada'a yadahu fi dzalikal ina'i, dan kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau ke tempat air itu, memasukkannya ke dalam air wudu itu. Terus wa amaran nasa ayyatawaddau minhu, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk mengambil air wudu daripadanya. Qala, kata Anas, fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi, aku melihat itu air menyumber keluar dari bawah jari jemari beliau, yakni di antara jari jemari beliau itu nyumber air itu, sehingga orang berwudu sekian banyak dan masih saja tersisa air wudu itu. Hatta tawaddau min indi akhirihim, sampai seluruhnya wudu, sampai yang terakhir pun dapat bagian dari sebaskom air wudu tersebut. Nah, ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang terpenting di sini ialah berita bahwa kebiasaan para sahabat Nabi itu dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersiap-siap untuk sholat. Ketika masuk waktu sholat, mereka segera untuk mencari air wudu guna berwudu dan menyiapkan diri untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, babul ma'il ladzi yughsalu bihi sya'rul insan. Bab keterangan tentang air yang disuci dengannya rambut orang. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama halaqa ra'sahu, ketika menggundul kepala beliau, kana Abu Talhata awwala man akhadha min sya'ri, Abu Talhah yang pertama kali mengambil rambut beliau untuk diletakkan rambut itu di air wudu rambutnya Rasulullah, dan kemudian berwudu dengan air yang ada rambutnya Rasulullah itu, tabarrukan, karena mengharapkan barokah dari Allah yang diberikan barokah Allah itu secara khusus ke tubuh Nabi. Rambut adalah bagian dari tubuh beliau. Ya. Nah, maka ini juga khususiyah bagi Nabi. Buktinya para sahabat tidak ada yang mengambil rambutnya Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi. Tidak ada yang berebutan untuk mengambil rambutnya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Dan juga buktinya para tabi'in tidak ada yang berebut mengambil rambutnya para sahabat, ya. Jadi dari sini menunjukkan pemahaman yang merata di kalangan mereka, para sahabat Nabi dan para tabi'in, bahwa tidaklah mereka tabarruk mengambil barokah dari tubuh manusia kecuali tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat itu diceritakan oleh utusan Raja Persia ketika diutus
menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata utusan itu, yang diutus adalah orang Arab, karena langsung mengerti bahasa yang disampaikan. Terus kata utusan itu ketika balik, sungguh dia akan menang atas kalian. Aku telah melihat majelis-majelis para raja-raja, tapi tidak seagung majelis beliau. Tidak pernah beliau meludah sampai ke tanah ludahnya. Direbut oleh para sahabatnya ludah itu, ditangkap itu ludah itu dan diusapkan ke wajah-wajah mereka. Tidak pernah mereka mencukur rambut, kecuali berebut mereka mengambil rambut beliau dan dibagi-bagikan rambut beliau di kalangan mereka. Sampai seakan-akan mereka akan saling berperang untuk berebut rambut beliau. Kalau di Mina kan itu menggundul rambut beliau dalam pelaksanaan manasik haji. Itu begitu beliau akan mencukur rambut sudah berkeliling itu. Nabi paham itu, maka Rasulullah memerintahkan kepada Abu Talha yang membagi Abu Talha. Semuanya mengerumuni Abu Talha. Begitu dapat, Abu Talha dulu ngambil untuk dia. Terus baru dibagi-bagikan. Wahakadha, ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi dilihat minum dari kendi atau tembikar semacam itu. Begitu Nabi pergi, dipotong itu bekas mulut Nabi itu dan disimpan. Nah, ini bekas mulut yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semua itu keyakinan yang didiamkan, ditakrir oleh Nabi dengan takrir sukuti, yaitu beliau diam, mendiamkan demikian berarti menyetujuinya dan membenarkannya segala yang diyakini oleh para sahabat beliau. Dan dengan demikian maka Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa sahabat juga meletakkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di air wudu guna tabarruk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.